Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Al-Mubarak dari Prodi Statis Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah akan mengumpulkan tugas UTS yang berupa video tentang asbabun nuzul. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab artinya sebab-sebab, alasan, dan ilat, dan an-nuzul adalah penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Asbabun nuzul itu sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan sebagian atau beberapa ayat itu diturunkan. Kesimpulannya, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua, kesesuaian asbabun nuzul dengan rumusan Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh siapapun kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, merespon sesuatu atau beberapa peristiwa yang telah maupun yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, pembagian dan macam-macam asbabun nuzul. Dari segi bentuk asbabun nuzul itu sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama asbabun nuzul yang berbentuk peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Adapun peristiwa tersebut berupa pertengkaran yang serius, bentuk kesalahan, bisa juga cita-cita dan keinginan. Contohnya adalah pada peristiwa antara suku Aus dan suku Khazraj. Peristiwa tersebut terjadi karena istrik yang ditiupkan oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka berteriak senjata-senjata. Peristiwa tersebut menyebabkan turunnya beberapa ayat surat Al-Imran. Salah satunya surat Al-Imran ayat 100 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Surat Al-Imran ayat 100. Hal ini merupakan cara terbaik untuk menjauhkan orang pada perselisihan dan merangsang orang kepada sikap kasih sayang. Tujuan diturunkan surat Al-Imran adalah untuk menyelesaikan permasalahan suku Aus dan suku Khazraj. Yang kedua, contoh turunnya Al-Quran berhubungan dengan peristiwa pada surat Al-Baqarah ayat 15 yang berbunyi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun, yang artinya, dan kemuliaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Alasannya adalah ketika beberapa orang mukminin sholat bersama Rasulullah pada suatu malam yang gulita sehingga mereka tidak dapat memastikan arah kiblat dan akhirnya masing-masing menunaikan sholat menurut perasaannya sendiri sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat karena mereka tidak mengetahui kiblat serta arahnya sebenarnya. Oleh karena itu, dalam hal ini boleh berijtihad untuk memilih guna menentukan arah kiblat dan selanjutnya melakukan sholat, sebab kemanapun saja ia menghadap dalam sholatnya maka sholatnya sah. Dengan demikian ia tidak perlu mengulangi sholatnya kembali di saat ia mengetahui arah yang sebenarnya meskipun ia tersalah umpamanya. Dan contoh turunnya Al-Quran dalam kesalahan serius ketika seorang imam dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca surat Al-Kafirun. Dalam peristiwa ini menyebabkan turunnya surat An-Nisa ayat 42 yang berbunyi, Yauma idil yawadul ladina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la ya'tumuna allaha hadisa, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Yang ketiga, contoh turunnya Al-Quran keinginan atau cita-cita. Keinginan dari Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ayat tersebut dengan harapan umat tersebut. Sebagai contoh yang dari Imam Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Umar berkata, aku sepakat dengan Tuhan dalam 3 hal.
Aku katakan kepada Rasul, bagaimana sekiranya kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka turunlah ayat tersebut sebagai berikut. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wa tahidu min maqami Ibrahim musholla. Yang kedua, turunnya Al-Quran karena pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 83, pertanyaan masa lalu, yang artinya, dan mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan membacakan kepadamu cerita tentangnya. Yang kedua, pertanyaan yang sedang berlangsung pada surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruhi qullir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Terakhir, turunnya Al-Quran untuk pertanyaan yang akan datang. Sebagai contoh surat An-Nazi'at ayat 42, yang artinya, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Dan contoh lainnya untuk meminta penjelasan tentang hukumnya secara terperinci terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ayat ini diturunkan berdasarkan suatu pernyataan yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi telah mengurumi kami dan mereka mengajukan pertanyaan kepada kami tentang hal bulan. Kenapa bulan itu pada permulaannya tambah kecil dan bertambah besar sehingga bentuk menjadi rata dan bulat, lalu kemudian berkurang lagi sehingga bentuknya kembali seperti semula? Maka untuk menjawab pertanyaan dari Mu'ad bin Jabal tersebut, turunlah ayat di atas sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. Poin ketiga adalah sebab nuzul lebih dari satu, sedangkan ayat yang diturunkan satu. Sebagai contoh, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu diturunkan 2 kali. Yang pertama di Mekah sebagai jawaban terhadap kaum musyrik, dan yang kedua di Madinah sebagai jawaban terhadap ahli kitab. Yang keempat adalah banyaknya nuzul dengan satu sebab. Contohnya pada kasus Ummu Salamah yang mengatakan mengenai perbandingan laki-laki dan perempuan. Lalu turunlah surat Ali Imran ayat 19, Al-Ahzab. Yang poin 5 adalah urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Terdapat 5 poin. Yang pertama, mengetahui hikmah yang terkandung dalam hukum yang disyariatkan oleh agama. Yang kedua, membantu untuk memahami ayat dan menghilangkan kemusyrikan atau keraguan yang mungkin timbul. Yang ketiga, menghindari pembatasan secara mutlak dalam suatu ayat. Yang keempat, memudahkan menghafal dan memahami wahyu. Dan yang kelima, untuk mengkhususkan berlakunya ketentuan ayat tersebut pada orang-orang yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran atau turunnya suatu ayat. Kesimpulan dari belajar asbabun nuzul untuk mengetahui bagaimana sejarah atau proses turunnya suatu ayat tersebut. Misalnya bisa dari kejadian atau peristiwa atau pernyataan sahabat kepada Nabi, dan untuk merespon jawaban dari orang-orang kepada Nabi Muhammad. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.